Prof menyinggung KUHP nih, dan Prof Topo juga adalah salah satu perumus KUHP ya. Kebetulan guru besar dari sini juga dari UGM juga merumuskan. Tapi pertanyaannya kan ada banyak pasal tuh tentang kebebasan berpendapat yang dipertanyakan. Tidak hanya Marxisme-Leninisme, misalkan penghinaan presiden, bahkan ada penghinaan lembaga negara juga. Itu menurut Prof Topo, penegak hukum nanti memahami nggak konsep bahwa ketika itu ilmiah tidak bisa diproses, atau dia hanya melihat unsur deliknya saja masuk nih. Nah itu menurut Prof Topo gimana? Iya, pertanyaan yang bagus sekali Mas Akbar. Jadi memang penegak hukum di era sekarang dan ke depan itu dituntut bukan hanya paham dengan undang-undang, tapi juga paham dengan konteks, ya kan? Konteks ilmiah, konteks sosial, konteks kritik, konteks HAM dan sebagainya. Sehingga tidak semua hal yang kelihatannya dimasuk nih rumusan ini itu lalu diproses secara pidana, ya karena di konteks negara demokrasi HAM berbicara harus dilindungi, kemudian kebebasan berbicara, kebebasan untuk mengungkapkan gagasan, pendapat dan sebagainya itu tidak boleh dimatikan, tidak boleh ditakut-takuti orang ya. Sekarang kan ada ya orang memberikan kritik, oh ini diteror, jadi takut dan sebagainya. Ini nggak boleh terjadi. Gitu. Itu bagaimana kita menjamin ya menurut Prof dari segi hukum pidana nih, bagaimana kita memastikan bahwa orang-orang itu tidak akan diproses pidana gitu? Ya, kita kadang-kadang kan sangat tergantung. Walaupun tadi saya bilang harusnya penegak hukum dan instansinya dan lembaganya itu harus makin cerdas, makin pintar, makin terbuka dan sebagainya. Tapi hemat saya nih. Sangat tergantung juga sekarang ini dari pucuk pimpinan negara, pemerintah, ya presiden, para khususnya presiden, ya presiden dan top manajemen di kabinet ya di pemerintahan itu haruslah yang lebih terbuka wawasannya, pikirannya dan sebagainya. Karena misalnya gini bisa ditafsirkan kan, oh kalau yang orang nomor satu di Indonesia merasa tersinggung, akhirnya yang Kapolrinya atau jaksaannya atau KPK-nya terus langsung bertindak karena dianggap itu adalah mengganggu negara. Nah itu repot kan. Jadi menurut saya kepala negara atau kepala pemerintahan, presiden dalam hari ini itu juga punya role yang penting untuk udahlah pokoknya semua sesuai dengan yang dijamin oleh konstitusi ya, jangan sampai dipersekusi, jangan sampai ditakut-takuti dan sebagainya gitu.